Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fa salawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Allahu alladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَاعٍ. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, masyayikh, asatid, ustadzat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa bil khusus Ayahanda Abah Kiai Haji Masyhuri Baidawi MA tor taretan matur saya sampun langkong teng majelis semul janikah, wabil khusus anak-anak kita yang baru melaksanakan akadun nikah, yaitu pasangan Al-Ustadz Muhammad Yahya, Ustadzah Ummu Sulaim. Mudah-mudahan ayyaj'ala aqdahuma mubarakan ma'suman daima, amin ya rabbal alamin. Wa allafa baina qulubihima ulfatan wa waqaran daima, amin amin ya rabbal alamin. Ustadz Muhammad Yahya, Ustadzah Ummu Sulaim, sejarah akan mencatat dengan tinta emas di atas kanvas putih, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, yang bisa menghalalkan sesuatu yang haram, yang menjadikan berpahala dari sesuatu yang awalnya berdosa. Oleh karena itu, walaupun akad sudah dilaksanakan, tetap tumbuh suburkan di dalam hati kalian berdua bahwa pernikahan itu hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tulus, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, an-nikah sabilul ghina. Nikah itu adalah tangga, media, cara untuk meraih ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan, dan kecukupan dari kehidupan kalian berdua. Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah ingkar janji. Tadi disampaikan iyakunu fuqara yunihimullah min fadli. Apabila kalian berdua menikah dalam keadaan lemah, setelah akad nikah Allah berikan kekuatan. Sebelum nikah kalian berdua penuh dengan kekurangan dalam segala hal, yakin dan yakinlah Allah yang akan memberikan keluasan rezeki yang halalan thayyiban mubarakah, amin amin ya rabbal alamin. Tadi sepintas telah
disampaikan perjalanan hidup kalian berdua dari pesantren terus mengarungi lautan ilmu sampai kepada pengabdian di pesantren yang mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkahan, aman, pesantren yang maslahah lidini wal ummati fid dunya wal akhirah. Di pondok pesantren Darussalam Al-Qur'ani ini mengabdi jauh dari hiruk pikuk maksiat dan dosa. Allah pertemukan jodohnya juga di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sandarkan semua hidup kalian hanya kepada Allah. Betapa rapuhnya harta, betapa rapuhnya pangkat dan jabatan itu. Sandaran yang paling kokoh itu ketika manusia menyandarkan dirinya, keluarganya, dalam segala kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan salat 5 waktu, hiasi dengan salat rawatib, bangun di tengah malam, Allah muliakan kedudukan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 pilar keluarga itu disebut keluarga yang bahagia, sejahtera, sebagaimana tujuan pernikahan yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang pertama, litaskunu ilaiha, agar hati kedua anak manusia tenang, tentram, damai dan bahagia. Dari tentram, tenang, damai dan bahagia akan muncul cinta dan kasih sayang yang semakin terpatri, terus tumbuh subur di dalam hati kedua anak manusia sampai melalui tahapan usia. Maka Allah akan hiasi dengan kasih sayang dan rahmatnya, sehingga kalian akan menjadi pasangan bukan hanya di dunia, tetapi pasangan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu pilar yang pertama, yaitu apabila di dalam rumah itu ada sosok pemimpin, sosok imam, sosok nahoda yang bertanggung jawab, yaitu Ustadz Muhammad Yahya. Kata Rasulullah itu, contoh imam yang baik itu yang pertama, ayyaksuha idaktasa, peduli dengan pakaian istri dan keluarga. Wa ayyut'imaha idza ta'imah, peduli dengan nafkah lahir dan nafkah batinnya, dan tidak pernah menjelek-jelekan istri, tidak pernah memukul dan menyakiti, mengiris hati istri, dan tidak pernah meninggalkan istri dari satu rumah ke rumah yang lain, boleh dari satu kamar ke kamar yang lain, hanya untuk memberikan nasihat kepada istri yang mungkin khilaf, salah paham dan sebagainya. Pun juga demikian Ustazah Ummu Sulaim, jadilah istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang murah senyum, yang mampu membahagiakan suami kala suami gundah gulana. Salah seorang sahabat lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya istri. Ketika saya mau keluar bekerja, istri saya selalu mengiring dan melepas dengan senyuman, dan selalu berjabat tangan, dan selalu mengangkat tangan untuk mendoakan. Ketika saya berada di tempat kerja, istri tidak henti-hentinya berdoa dan mendoakan. Dan ketika saya pulang, selalu ditunggu di depan pintu dan ditunggu dengan senyum, dan diangkat tangannya untuk mencium tanganku. Dan itu selalu dilakukan ya Rasulullah oleh istriku. Rasulullah menepuk pundak sahabat itu, wahai sahabat, itu bukan istrimu, tetapi itu waliyun min awliyaillah subhanahu wa ta'ala. Itu wali,
yang Allah turunkan untuk menjadi pendampingmu. Kami berharap Ustadzah Sulaim taat, bakti, hormat kepada suami. Jangan buat kecewa suami, karena kecewanya suami akan menjadi bara yang nantinya keluarga akan terus membakar rumah tangga. Na'udzubillahi min dzalik. Dan apapun perintahnya suami, ikuti ketika perintah itu adalah perintah untuk taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Sedangkan yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya. Jaga baik-baik kehormatan diri. Insya Allah di dalam hati suami akan muncul ketenangan. Jangan pernah mengizinkan siapapun lelaki selain keluarga masuk dengan seenaknya ke dalam rumah. Apalagi laki-laki itu laki-laki yang tidak disukai oleh sang suami, karena itu adalah benih yang akan menjadikan rumah tangga berantakan, hancur, tiada berarti. Oleh karena itu yang terakhir kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Terus minta kepada Allah sabar, sabar, sabar di dalam menjalani keluarga ini. Yang kedua wassalah, wassalah, dan berdoalah, memohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, karena dengan salat itu, dengan permohonan itu, tidak ada sesuatu yang tidak selesai apabila kita dalam segala urusan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat singkat ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.